Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam waltazama bitariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang masih terus dan terus memberikan beraneka ragam kenikmatan kepada kita, tidak ada putus-putusnya. Andai seluruh air laut kita kumpulkan untuk menjadi tinta dan seluruh ranting-ranting pohon dikumpulkan untuk menjadi pena, niscaya tidak akan pernah mampu kita pernah menuliskan betapa besar, betapa banyak kasih sayang yang Allah berikan. Bahkan sampai detik ini pun kita masih diizinkan untuk bisa menghirup udara dunia, mengumpulkan bekal-bekal pulang kita besok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat darinya dikala harta, tahta dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Khatib mengingatkan diri sendiri dan kita semuanya, marilah kita terus dan terus detik-detik hidup kita dikonversi, diubah menjadi prestasi takwa, karena hanya takwa posisi manusia terbaik di hadapan Allah dan hanya takwa sebaik-baik bekal untuk perjalanan hidup kita yang panjang menuju Allah. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, akhir-akhir ini semakin banyak berita-berita di media massa yang seakan-akan menunjukkan kepada kita bahwa semakin benarlah firman Allah dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Belum selesai wabah Covid, masih di tengah-tengah kita. Ratusan juta orang di seluruh dunia sudah meninggal dunia. Bahkan beritanya terus dan terus naik. Belum ada tanda-tanda Covid ini hilang dari muka bumi. Maka berita-berita yang lain pun menghampiri kita. Maraknya media massa memberitakan betapa mudah perzinahan terjadi di mana-mana. Bahkan pinjaman-pinjaman dana ribawi yang semakin membesar. Bahkan berita terakhir hingga mencapai ratusan triliun dari dana-dana transaksi pinjaman-pinjaman online yang sesungguhnya itu adalah bagian dari riba yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah cukup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika riba dan zina telah dihalalkan di sebuah negeri, bahkan dipropagandakan, berarti negeri itu telah jelas-jelas menantang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup berita itu, beraneka ragam perusahaan-perusahaan menuju kebangkrutan. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, jutaan PHK baru ada di negeri ini. Tidak cukup, bahkan terjadi krisis pangan di mana-mana. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang menghembuskan nafasnya bukan karena sakit tapi karena mereka merasakan kelaparan. Sementara di belahan negeri yang lain kita lihat
banyak sekali isu-isu yang kemudian harus kita sikapi, yakni membaranya kiblat pertama Palestina dan dunia Islam yang mayoritas sekarang berjumlah 2 miliar manusia, diam tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengusir penduduk yang merampas tanah Palestina yang jumlahnya hanya sekitar 5 juta manusia. Oleh karena itu maka marilah sama-sama di hari Jumat yang penuh kebahagiaan ini kita renungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Thaha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Para mufassir menjelaskan ayat ini dengan penjelasan waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari az-zikr, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, hidupnya tidak diatur oleh Quran, politiknya jauh dari Quran, ekonominya jauh dari Quran, rumah tangganya jauh dari Quran, bisnis-bisnis yang dibangunnya jauh dari peraturan Quran. Waman a'rada an zikri fa innalahu, maka bagi mereka aku berikan kehidupan yang sempit di dunia. Dan menurut tafsir Jalalain, kehidupan yang sempit ini adalah kesulitan ekonomi, kesulitan politik, carut marut, dan tidak pernah ada jalan keluarnya. Waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka, maka di dunia kehidupan mereka sempit. Ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia hidupnya sempit dan di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Lalu di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kita protes kepada Allah, qala rabbi lima hasartani a'ma. Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami di akhirat ini dalam keadaan buta, a'ma, buta, tidak bisa melihat selama-lamanya. Maka Allah kemudian menjelaskan, waqad kuntu basira, padahal dulu kami itu bisa melihat, kami bisa melihat istri kami, anak-anak kami, harta kami, rumah kami, pencapaian-pencapaian kami. Mengapa kami di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta? Karena ayat sebelumnya sudah menjelaskan kepada kita, waman a'rada an zikri, karena kita berpaling dari az-zikr, dari Al-Quran. Maka sudah seharusnya kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sebentar. Guru-guru kita, tetangga-tetangga kita, kantor kita, orang tua kita, teman-teman sekantor kita, satu persatu sudah Allah panggil menghadap Allah. Dan kita pun pasti akan menyusulnya. Bisa jadi Jumat hari ini adalah sholat Jumat terakhir kita. Bisa jadi detik-detik malam ini adalah malam terakhir kita. Sebagaimana penumpang pesawat yang meledak tidak pernah tahu bahwa pesawat itu adalah pesawat terakhirnya. Dan sebagaimana kejadian kapal selam yang tenggelam di 800 meter di bawah permukaan laut pun tidak tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir dalam hidupnya. Maka khotib mengingatkan diri khotib dan kita semua, sudahilah, berhentilah, bertaubatlah, mendekatlah kepada Al-Quran. Bukan hanya membacanya, bukan hanya menghafalkannya, bukan hanya mempelajarinya, bukan hanya mengajarkannya, tapi sudah saatnya Al-Quran yang kita baca dan hafalkan itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Allah melarang riba, maka berhentilah, sudahilah, stop. Ketika Allah melarang perzinahan, apalagi di tengah suasana COVID,
masih saja terjadi berita-berita seperti ini. Ada seorang laki-laki yang dengan bangga di media dia mengatakan dia telah melakukan perzinahan terbuka dengan lebih dari 100 wanita. Dan dia ternyata adalah seorang muslim. Betapa beraninya seorang hamba yang hina, yang terbuat dari setetes air mani najis yang hina, menantang azab Rabb-Nya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berulang kali mengingatkan di dalam Al-Quran, jangan coba-coba hidup tanpa Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadi solusi terhadap solusi problematika hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busra lil muslimin." Aku turunkan Al-Quran untuk menjelaskan seluruh problematika manusia. Seluruh problematika manusia Allah sudah turunkan Al-Quran. Allah menjelaskan hal itu di Quran surah An-Nahl ayat 89. Allah turunkan Al-Quran dan Allah katakan Al-Quran mampu memberikan solusi terhadap semua masalah manusia sepanjang zaman. Maka marilah hari ini kita bermohon kepada Allah, kita bersungguh-sungguh berjanji untuk meninggalkan semua penentangan-penentangan kepada Allah. Bahkan tidak berani muncul rasa takut karena satu saat nanti ketika ajal datang kepada diri kita, maka kemaksiatan dan dosa-dosa itu dinampakkan balasannya di wajah-wajah kita. Maka tidak usah heran jika ada orang yang wafat dalam keadaan tersenyum. Dan tidak usah heran mengapa ada wajah yang menghitam, bahkan ada wajah yang murung, bahkan ada air mata darah yang menetes dari seorang mayat. Karena memang menjelang sakaratul maut kita semua dinampakkan balasan-balasan atas kebaikan dan balasan-balasan atas kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Maka marilah kita berjanji dalam diri kita, berusaha bukan hanya menghentikan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan, tapi juga menutupi semua kemaksiatan itu dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kemaksiatan itu akan ditutupi dengan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innallahu huwas sami'un alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Khatib mengingatkan sekali lagi pada diri kita semua, karena ketika Allah menimpakan azab, tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tidak hanya menimpa para koruptor, tidak hanya menimpa para pezina, tidak hanya menimpa para pemakan riba, tidak hanya menimpa para penipu, pendusta, tapi azab Allah akan ditimpakan merata kepada kita semua. Mengapa? Karena kita diam terhadap kemaksiatan yang terjadi di hadapan mata kita. Karena kita biarkan kemaksiatan itu, maka dia merajalela, bahkan berkuasa, bahkan terus mempertahankan kekuasaannya. Maka Nabi SAW menyatakan orang yang melihat kemaksiatan dan dia diam, maka Nabi mengatakan mereka seperti setan bisu. Tentu ini penghinaan dari Nabi. Sudah dikatakan setan bisu pula, berarti setan yang levelnya luar biasa hinanya. Sudahlah setan dengan predikat bisu. Ini adalah penghinaan dari Nabi. Maka marilah kita menghentikan semua dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan, dan kita selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Semoga detik-detik saat sakaratul maut tiba, kita diwafatkan sedang membaca Al-Quran, sedang mengamalkan Al-Quran, sedang sholat malam, sedang sujud, sedang tahajud, sedang menunaikan sedekah, sedang menunaikan kurban, sedang umroh,
sedang menunaikan semua ibadah-ibadah yang Allah berikan. Semoga jangan sampai kita diwafatkan dalam keadaan bermaksiat. Tentu merugilah kita. Apa artinya hidup ini di dunia yang cuma sebentar jika kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, hati penduduk negeri ini, hati seluruh kaum muslimin untuk tunduk, untuk patuh, untuk ikut Al-Qur'an. Karena tidak ada jaminan, hanya Quran yang akan menyelamatkan kita di dunia bahkan di akhirat selamanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min saqatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama ya Allah. Allahumma rabbana afriq alaina sabran. Allahumma afriq alaina sabran. Allahumma afriq alaina sabran wa tawaffanal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.